Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Dwi Kautami dari Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Saya dari kelas 12 IPSE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Yuk simak materinya. Perang Dingin merupakan perang yang melibatkan antara dua blok-blok besar, yakni blok Barat dan blok Timur. Kedua blok tersebut saling berhadapan satu sama lainnya untuk menyebarkan ideologi dan mencari kawan. Perang Dingin memunculkan isu perang nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar gerakan non-blok, yaitu sebagai berikut. 1. Saling menghormati integritas dan kedaulatan negara. 2. Perjanjian non-agresi terhadap negara lain. 3. Tidak menginterferensi urusan dalam negeri lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian dunia. Pembentukan gerakan non-blok mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut. 1. Mengurangi ketegangan antara blok Barat dan blok Timur. 2. Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme. 3. Sebagai wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. 4. Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dan kekerasan. 5. Memajukan kerjasama di bidang politik, sosial, dan ekonomi antara sesama anggota dan memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Latar belakang terjadinya atau berdirinya ASEAN. Peristiwa Ganyang Malaysia telah menggoyang persatuan kawasan Asia Tenggara. Konflik perbedaan pandangan itu melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Penyebab utamanya adalah dampak dari Perang Dingin. Melihat keadaan tersebut, pemimpin negara-negara Asia Tenggara sadar akan kerjasama yang menampung negara-negara se-Asia Tenggara. Meredanya konflik antara Indonesia dan Malaysia dengan Singapura menyadarkan negara-negara Asia Tenggara tentang pentingnya kerjasama regional antar negara se-Asia. Hal ini melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah persamaan letak geografis, persamaan budaya, dan berinduk pada rumpun Melayu, persamaan nasib dan sejarah pernah dijajah oleh negara Barat, dan persamaan kepentingan untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Tanggal 5-8 Agustus 1967, Menteri Luar Negeri 5 negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok. Berdasarkan pertemuan tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, Menteri Luar Negeri 5 negara sepakat membentuk organisasi regional yang disebut ASEAN, atau Association of South East Asia Nations. Hasil pertemuan tersebut saling disebut Deklarasi Bangkok atau Bangkok Deklarasi. Materi luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Keberhasilan 5 negara pendiri ASEAN membentuk kerjasama yang menarik minat-minat negara ASEAN lainnya. Satu demi satu negara di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN. Berikut urutan negara-negara di Asia Tenggara yang termasuk menjadi anggota ASEAN. A. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara Pramakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1084, tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. B. 11 tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995 dan menjadi anggota ke-7. C. Tahun kedua, kemudian Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. D. 2 tahun kemudian disusul oleh Kamboja yang bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Bentuk kerjasama ASEAN tidak berupa politik dan militer karena tidak sesuai dengan tujuan Deklarasi Bangkok. Kerjasama di bidang militer diperbolehkan asal mendapat persetujuan dua negara. Baiklah, di sini saya akan menutup penjelasan mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu Guru. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.